Di masa silam, ketika kerajaan Majapahit masih berdiri megah, di tanah Jawa hiduplah seorang Brahmana bijak yang memiliki putra tampan bernama Joko Segar. Dan di sisi lain, seorang bangsawan dikaruniai putri rupawan, Rara Anteng, yang kecantikannya memancar bagaikan cahaya rembulan di malam purnama. Rara Anteng bukan sekadar cantik, ia dipercaya sebagai titisan dewi. Banyak pangeran datang melamar, namun satu persatu lamaran itu ditolak dengan lembut dan tegas. Hingga akhirnya datanglah seorang sakti mandraguna, Bajak atau dikenal pula sebagai Kiai Bima. Rara Anteng sebenarnya tak ingin menerima lamaran itu. Maka ia mengajukan syarat yang nyaris mustahil. Buatlah lautan pasir di puncak gunung hanya dalam 1 malam sebelum ayam berkokok. Bajak yang sakti luar biasa tersenyum tipis. Ia menerima tantangan itu tanpa ragu. Maka malam itu bumi pun bergetar. Api dan cahaya memenuhi langit gunung. Rara Anteng panik karena tampaknya si sakti benar-benar mampu menuntaskan syaratnya. Dengan kecerdikan seorang wanita, ia memerintahkan para perempuan desa untuk menabuh lesung dan membakar jerami. Suara lesung berdentum, cahaya api menari di udara, dan ayam pun berkokok mengira pagi telah tiba. Bajak berhenti, marah besar. Ia merasa ditipu. Batok kelapa yang digunakannya dilempar keras ke tanah, dan ketika jatuh, batok itu menjelma menjadi Gunung Batok yang kini berdiri di sebelah barat Gunung Bromo. Setelah peristiwa itu, Rara Anteng menikah dengan Joko Segar, sang pemuda tampan yang berhati suci. Mereka hidup damai di lereng Gunung Bromo, memimpin rakyat dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Dari nama mereka berdua, Anteng dan Segar, lahirlah sebutan bagi masyarakatnya, Tengger. Namun, kebahagiaan mereka belum sempurna. Bertahun-tahun mereka tak dikaruniai keturunan. Dalam keheningan malam di puncak gunung, mereka bersemadi dan memohon kepada Sang Hyang Widi. Lalu, terdengarlah suara gaib berbisik. Doamu akan terkabul, namun anak terakhirmu harus kau persembahkan ke kawah Bromo. Dengan hati tulus, mereka menyetujui pesan itu. Tahun demi tahun berlalu, Rara Anteng dan Joko Segar dikaruniai 25 anak, dan yang bungsu bernama Kusuma, pemuda gagah, cerdas, dan berbakti. Namun, janji itu belum ditepati. Hingga suatu malam, Joko Segar bermimpi, dewa datang menegur. Tepatilah janjimu, atau desa ini akan tertimpa bencana. Dengan hati berat, sang ayah menceritakan mimpi itu kepada Kusuma. Sang anak tersenyum tenang dan berkata lirih. Ayah, Ibu, bila ini untuk keselamatan desa, biarlah aku yang pergi. Malam bulan purnama di bulan Kasada pun tiba. Rakyat mengiringi Kusuma ke tepi kawah Bromo. Suara gamelan terdengar sayu. Angin berdesir membawa doa ke langit. Sebelum melompat, Kusuma berpesan. Setiap tahun berikanlah hasil ladangmu ke kawah ini agar hidup kita tetap diberkahi. Sejak saat itu, masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada setiap bulan purnama tanggal 14 Kasada untuk menghormati janji suci dan pengorbanan Kusuma, putra terakhir Rara Anteng dan Joko Segar. Di sanalah, di antara kabut dan tasir lautan Bromo, legenda itu terus hidup, menembus zaman, mengingatkan kita bahwa setiap janji adalah suci.